Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pesantren Al-Muttaqin, yang kami hormati Pak Mudir Ma'had Al-Muttaqin, yang kami hormati Ibu Pengawas dari Departemen Agama, yang kami hormati Bapak Kades Sekdes yang telah hadir, dan yang kami hormati para wali santri dan santriwati dan tamu undangan. Kemudian yang kami sayangi anak-anak kami yang mau wisuda, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian santri-santri semuanya. Saya berdiri di sini mewakili salah satu santri dari anak asuh kami, namanya Muhammad Farid, yaitu dari Rumah Yatim dan Fatimah Binjai. Saya yakin namanya mewakili. Ini yang akan saya wakili ada 15 orang dari wali santri. Saya yakin gak terwakili karena masing-masing punya unek-unek ya, punya pikiran. Tapi minimal garis besarnya semoga terwakili lah, gitu ya Bapak Ibu-ibu ya wali santri ya. Kalau sudah mewakili persis, saya yakin lah. Seperti DPR itu wakil rakyat, tapi nggak bisa mewakili, ya kan? Baik. Yang pertama saya tujukan kepada yayasan yang telah memberikan fasilitas untuk anak-anak kami yang luar biasa. Baru kali ini saya hadir kemari, Pak. Setelah berdiri sekian tahun, kalau namanya saya sudah mendengar, bahkan Pak Mudir, Pak As'ari, ini sahabat kami di Medan dulu waktu beliau masih kuliah, kemudian pesantren dan seterusnya. Jadi kami mengucapkan kepada yayasan yang telah memberikan fasilitas yang ternyata luar biasa luasnya. Bahkan sekarang katanya sedang membangun untuk calon putra ya Pak, asrama putra. Saya doakan semoga lancar pembangunannya dan cepat selesai. Kemudian saya sampaikan kepada mudir dan stafnya, para ustadz-ustadznya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah mendidik anak-anak kami. Saya yakin dalam mendidik anak-anak ini butuh perjuangan. Saya tahu karena saya juga pendidik pesantren, guru pesantren, bahkan ya ikut mendirikan pesantren dulu. Bagaimana susahnya, bahkan ya ya mencarahkan segala tenaganya lah. Maka saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah membalas sebagai amal jariah dan ilmu yang bermanfaat nantinya. Kemudian juga kami minta maaf ya sebagai wali murid kepada pesantren. Saya yakin anak-anak kami kadang-kadang bandel. Ada yang bandel, kabur, gitu ya. Ada nggak yang kabur, yang nihain? Kadang-kadang masuk suruh sekolah
alasan sakit nggak masuk sekolah. Kemudian izin ke rumah 3 hari, 5 hari baru sampai. Masya Allah. Kemudian mungkin kami sebagai orang tua bayar SPP-nya sering nunda, sering terlambat. Masya Allah. Kami minta maaf kepada pihak baik yayasan maupun pesantren. Maafkan ya Pak. Ya. Kemudian juga yang ketiganya, untuk yayasan dan pesantren kami tetap memberikan motivasi, jangan merasa puas, karena puas itu menghambat untuk meningkatkan diri, puas menghambat untuk berkarya lebih lanjut. Maka mestinya tetap meningkatkan diri, tetap berprestasi, bagaimana tetap anak-anak ini lebih bagus. Bahkan ya kami mengharap sebagai wali-wali untuk ditingkatkan kualitasnya, sehingga nanti alumni di sini ini menjadi yang diharapkan oleh Bu tadi, Bu pengawas, menjadi calon pemimpin bangsa insyaallah. Ini HI yang laki-laki berapa? 4 ya, yang perempuan 11. Oh 8. Oh nggak jadi 15. Hah? Oh iya. Oh, tadi saya dengarnya 15 tuh. 8 tambah 4 12 ya. Ya. Baik. Nasihat saya sebagai wali untuk anak-anak, mungkin hari ini ya saya bisa menasihati karena saya pernah jadi santri, jadi pernah merasakan. Mungkin hari ini kalian merasa ingin bebas. Ya kan? Kenapa? Karena sudah 5 tahun, berapa? 6 tahun, ada yang 4 tahun. Masya Allah. Apalagi yang menganggap pesantren adalah penjara suci. Ya. Kayak penjara yang hidupnya diatur dengan bed, dari tag ke tag. Hari ini saya akan bebas. Masya Allah, senang. Tapi juga saya yakin sebentar lagi setelah hari ini berulang di sini, Pak. Sebentar lagi setelah ini kalian yang tamat ini juga akan merasa sedih, karena harus berpisah dengan teman-teman yang sekian tahun makan bersama, sholat bersama, berguru bersama, tidak akan ketemu lagi. Masya Allah, yakin itu. Iya ya, si pulang. Tapi semuanya sudahlah. Yang penting perasaan untuk anak-anak sekalian, perasaan bahwa mulai hari ini saya bebas atau saya selesai itu kita hilangkanlah. Justru mestinya mulai hari ini itu awal hari ini adalah awal dari praktek antum sekalian mempraktikkan ilmunya, atau awal dari perjuangan. Antum akan dilepas setelah ini, mungkin ada yang ngajar pesantren, ada yang kembali kepada orang tua masing-masing. Kalau kemarin di sini terus dibimbing terus oleh guru-gurunya, sekarang nggak ada lagi pembimbing. Ya kalau orang tuanya bisa membimbing, kalau nggak bisa, lepas. Justru disitulah ujiannya. Bisa nggak mengharapkan atau bisa nggak diharapkan sebagaimana tadi harapan-harapan yang diharapkan oleh Ibu pengawas, yang diharapkan oleh Pak Sekdes, oleh Pak Yayasan? Bisa nggak? Karena ya ini maaf Bapak-bapak, tidak sedikit alumni dari pesantren, bukan sini, semoga bukan sini, ketika kembali ke masyarakat atau kembali ke rumah kurang bisa diharapkan.
Bahkan ketika pernah di satu tempat saya menghadiri ini, wali muridnya mengeluh. Mengeluhnya apa? Anak saya sudah terakhir kemarin sebelum wisuda itu liburan di rumah, anaknya perempuan. Sedih saya, Ustaz. Loh kenapa? Di kamar ngapain? HP terus, scroll lagi terus. Masya Allah. Karena di sini nggak boleh pegang. Mamanya masak, dia tetap di kamar. Mamanya nyuci piring, dia cuek aja. Ya Allah, ya Rabbi. Sedih saya. Ada. Halo, awas ya kalau kalian kayak gitu ya. Masya Allah. Karena baru mereka kaget kan terus saja. Apalagi sekarang kalau udah FB, Facebook, TikTok terus nggak bisa habis satu hari pun nggak habis itu. Kalau sudah pegang itu, Masya Allah. Maka anak-anak sekalian, tadilah harapan-harapan atau kata harapan saya di sini. Yang pertama, kalian jangan puaslah dengan ilmu yang diberikan dari sini. Maknanya apa? Kalian harus bisa meningkatkan. Sebagaimana ibu yang dilakukan oleh ibu itu untuk jenjang pendidikan, lanjutkanlah. Silahkan lanjutkan ke pendidikan berikutnya, baik yang kuliah atau katakanlah di ma'had ali nanti banyak. Apalagi sekarang sedang tren yaitu mencari sanad, sanad apa itu? Banyak kali sekarang sanad itu saya sampai nggak hafal. Kalau sanad saya satu, sanad saya bersambung ke Al-Mu'min. Lebih banyak Ustaz bersanad apa? Sanad satu aja, apa namanya, pesantren Al-Mu'min, karena saya nggak punya sanad. Baik, jadi itu pertama untuk anak-anak nasihat saya, tingkatkan atau katakanlah lanjutkan pendidikan Anda. Ya satu contoh, saya punya anak 6, yang 5 sudah selesai dari pesantren dan 5-5-nya kuliah. Bahkan saya kuliahkan di umum. Ada yang di Unsiah dan saya 3 orang dari 5 dan 2 di UI. Satu lagi ya laki-laki, laki 5 perempuan. Satu lagi laki-laki saya pengen ke UI. Kalau tadi yang perempuan UI, kalau yang laki-laki UI. UI banget. Universitas Islam Madinah. Harus kita tinggi. Kalau yang laki-laki jangan berhenti di sini. Sekarang banyak terbuka, Yaman banyak, mudah insya Allah. Al-Azhar Mesir, ya kan? Kemudian ke Madinah dan lain sebagainya. Harus punya prestasi. Jangan berhenti. Oh saya sudah, maaf Pak Yayasan harus sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan untuk prestasi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tadi pendidikan dinaikkan. Kemudian yang kedua, akhlak. Coba tingkatkan akhlak. Tadi saya agak sedikit maaf Pak Yayasan, Bapak mungkin saya sholat subuh di sini. Kayaknya anak-anak kita di sini ini takut menyandang identitas santri. Maaf ya, ini kritikan baru. Ketika sholat subuh semua lobbynya nggak ada yang pakai, taruh di sebelahnya. Saya sengaja awal-awal saya datang ke sini. Padahal santri itu identik dengan tutup kepala. Semuanya taruh di situ. Dari sekian santri mungkin hanya 20% yang pakai lobby. Memang pakai lobby, sholatnya pakai lobby. Dari rumah, dari kamar pakai lobby, pakai apa? Pakai peci ya. Tapi begitu di masjid semuanya taruh di sampingnya. Semuanya tengok nggak pakai peci. Maaf ya, saya hanya kritis. Melihat kayak gini, ini berarti anak takut atau nggak pede menampakkan identitas saya adalah santri. Ini bahaya. Kalau di luar, waduh nampak, maaf Bapak Ibu terutama ini santri, tasbihul dohir itu ya dulu ala tasbihul batin, menyerupai yang dohir itu akan mengikuti yang batin juga gitu. Coba berpenampilan seperti koboi, hatinya kayak koboi, wah seperti koboi. Gitu kan? Itu ya Pak. Sorry. Berarti maaf, kalau pakai pakaian kayak tentara, maka gaya hatinya, oh saya tentara. Pakai
pakai pakaian preman, hatinya saya kayak preman. Lah kalau pakai pakaian Pak Yai misalnya santri, maka hatinya bukan saya santri. Kalau identitas zohir itu takut gimana? Maaf ini tuh Pak Budir ya, apa namanya? Aduh, besok Ustaz nggak usah kasih tahu, payah apa yang dilihat. Nah, itulah, masya Allah. Baik. Jadi untuk anak-anak, coba akhlak, identitas nanti di luar identitas saya satu. Bahkan mungkin saran saya sudah berikan saran untuk depan, untuk Pak Yayasan juga mungkin Pak Mudir. Untuk lebih apa? Itu alumni itu perlu dicantumkan di pendaftaran. Kemudian alumni itu banyak karena saya lihat di Al-Aliyah itu di pendaftaran cantumkan alumninya itu sekian orang di UIN, Madinah, sekian orang di Maroko, sekian orang di sini. Masya Allah. Jadi wali itu senang memang. Alumnya begitu. Ketika anak saya mau ke sini, Pak, saya bilang tadi anak saya mau ke UIN, maka saya pindah anak saya ke sana. Kenapa? Saya mengejar itu. Oh, saya di sini. Misalnya, itu penting. Alumni itu perlu diperhatikan. Jadi untuk anak-anak sekalian, cobalah akhlak identitas. Dan yang terakhir, anak-anak sekalian, tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Ketua Yayasan, saya menyambung lidah saja. Ij'alu fi buyutikum ka'annakum fi ma'hadikum. Jadikanlah di rumah kalian nanti, di tempat di mana kalian berada, seperti kalian di ma'had, di pesantren. Maksudnya bukan terikat dengan bel, bukan. Maknanya apa? Sholat jamaah tetap dijaga, baca Quran tetap dijaga, dan seterusnya lah. Jadi tetap. Dan sebagai penutup, anak-anak sekalian, tadi harapan dari Ibu tadi untuk menjadi generasi pemimpin. Satu, siapapun dia yang akan menjadi pemimpin harus laksanakan satu. Kalau ini tidak, saya yakin berat. Apa itu? Sholat tahajud. Tahajud itu sangat penting sekali. Maka saya paling salut kalau ada anak muda kok tahajudnya rajin. Saya beri motivasi kepada anak saya kelas 1 aliyah. Saya bilang, kamu nggak hebat, walaupun prestasi kamu sangat tinggi, nggak hebat kalau satu, kamu tidak bisa bangun sendiri. Sering saya tanya, kamu kalau bangun dibangunkan Ustaz atau bangun sendiri? Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang Ustaz. Kamu belum hebat. Hebat kamu kalau bisa bangun sendiri, itu sangat hebat. Nah, apalagi bangun untuk tahajud. Rasulullah mengemban tugas kenabian, diapain dulu? Dikasih surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalilan, dan seterusnya. Dan ayat yang kelima, apa yang kelima? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqil. Allah akan memberikan tugas yang berat setelah tahajud dan seterusnya. Sekian ya Pak Ikhwan dan warahmatullah. Mungkin terlalu panjang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah berikan sambutan dan banyak nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita semua, terutama para santri, agar nasihat-nasihat tersebut bisa dipraktekkan di kehidupan di luar setelah dibawa pesantren. Baik, langsung acara berikutnya yaitu kata sambutan dari perwakilan santri Nihai Putra kepada Ananda Muhammad Tinggi Dewanda. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara wisuda. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita dari Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam. Yang kami muliakan Al-Ustaz Ansarullah yang telah diundang dari Tanjung Balai. Kemudian yang kami muliakan para bapak-bapak yayasan serta jajarannya, dan yang kami muliakan Ibu Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan yang kami muliakan Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Al-Muttaqin Aikraso, dan yang kami muliakan juga Bapak Sekdes Desa Aikraso, dan kami muliakan para ustaz dan ustazah pengurus Pondok Pesantren Al-Muttaqin Aikraso, dan tidak lupa yang kami muliakan para wali santri dan tamu undangan yang bisa berhadir di tempat ini. Dan tidak lupa yang kami sayangi para santri Al-Muttaqin Aikraso, terkhusus para wisudawan yang kami berkahi, yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang mana hari ini adalah ditunggu-tunggu oleh para santri. Hari ini di mana lelah menghafal, lelahnya belajar, lelahnya beribadah itu terbayar lunas. Karena hari ini adalah hari bahagia. Kami sadar tanpa Pondok Al-Muttaqin Aikraso ini kami bukanlah siapa-siapa. Karena pondok pesantren ini bukanlah hanya tempat belajar. Pondok ini adalah rumah kedua bagi kami. Kami di sini belajar Al-Quran, belajar adab, menuntut ilmu, sehingga kami di sini ditempa menjadi insan, menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih kami ucapkan kepada para asatidz, jazakumullah khairan atas ilmu dan doa yang tidak pernah putus engkau lantung kepada kami. Dan terima kasih juga kepada ayah dan ibu, karena tanpa doa dan perjuangan kalian kami tidak akan bisa berdiri hingga sampai detik ini. Dan teruntuk pada wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Ingat, wisuda ini bukanlah akhir bagi kita, melainkan ini adalah garis start untuk kita menghidupi, menjalani kehidupan yang lebih berat. Untuk kita bisa mengamalkan dan menjaga keistiqomahan terhadap ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan selama kita belajar di pondok pesantren ini. Dan doakan kami juga agar kami bisa istiqomah serta bisa mengharumkan nama alma mater Al-Muttaqin Aikraso dimanapun kami berada. Dan di akhir sambutan ini saya mewakili dari kelas 12 angkatan keempat Pondok Pesantren Al-Muttaqin. Kami segenap santri yang disudakan, mohon maaf sebesar-besarnya kepada para asatidz dan kepada ayah bunda sekalian. Maafkan lisan kami yang pernah membantah, maafkan sikap kami yang pernah nakal, dan maafkan hati kami yang sering lalai. Halalkanlah ilmu-ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Barakallah untuk kita semua. Semoga Allah jadikan wisuda ini awal dari keberkahan, bukan akhir dari perjuangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Anda Dikri Dewanta yang telah menyampaikan sambutan
Mudah-mudahan apa yang disampaikan terwujud untuk masa depan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk ke acara selanjutnya. Prosesi wisuda santri angkatan 4 Polres Al-Muqtakin Aikraso yang berjumlah 12 orang yang akan dibawakan oleh Mudir Makar Polres Al-Muqtakin Aikraso, Ustaz Muhammad Asy'ari Malinangin SD. Dan acara yang pertama yaitu pembacaan surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Pada hari ini Ahad tanggal 21 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, 7 Juni 2026 Masehi. Saya Mudirul Ma'had Al-Muqtakin Aikraso setelah mengingat satu firman Allah Azza wa Jalla Surah Al-Mujadilah ayat 11. 2. Hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. 3. Besarnya tanggung jawab kami atas proses pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren ini. 4. Perlunya memberikan peluang kepada para alumni untuk belajar garis miring berdakwah pada jenjang berikutnya. B. Menimbang telah selesainya kegiatan belajar mengajar kelas terakhir, telah selesainya semua kegiatan kepondokan yang meliputi penulisan karya tulis, fathul kutub, praktek mengajar, praktek dakwah lapangan, dan lain-lain. C. Memutuskan menetapkan dan melantik para santri yang namanya tersebut di bawah ini sebagai alumni Pondok Pesantren Al-Muqtakin Aikraso angkatan ke-4. Adapun nama-nama yang dimaksud adalah sebagai berikut terlampir. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat dengan sebenarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ditetapkan di Aikraso pada tanggal 21 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2026 Masehi oleh Mudir Ma'had Al-Muqtakin Aikraso Muhammad Asy'ari Perangin-angin SD. Ya, kepada
Ya, kepada para santriwan dan santriwati yang disebut namanya, silakan maju ke depan. Nama Ammar As-Saif bin Hunayf Al-Firasiddin, asal Arteri, Kabupaten Tanjung Balai. Judul bahas karakteristik orang-orang bertakwa di dalam Al-Quran. Prestasi 8 juz hafalan Quran dan 42 hadis arba'in. Selanjutnya Muhammad Tri Anggara bin Junaidi, asal Negeri Lama Seberang, Kabupaten Labuhan Batu. Judul bahas 7 amalan penarik rezeki. Prestasi 8 juz hafalan Quran dan 42 hadis arba'in. Selanjutnya Muhammad Zikri Dewanda bin Edi Susanto, asal Negeri Lama Seberang, Kabupaten Labuhan Batu. Judul bahas pengaruh doa terhadap kualitas hidup manusia. Prestasi 10 juz hafalan Quran dan 42 hadis arba'in. Selanjutnya Vincent Wilbur bin Herman, asal Gunung Kerang, Tanjung Anong, Kabupaten Langkat. Judul bahas cara dan motivasi menghafal Al-Quran untuk santri. Hafalan 8 juz Al-Quran dan 42 hadis arba'in. Selanjutnya Alika Ramadhani binti Mukira, asal PT Tasikraja IP, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Judul bahas dahsyatnya ketawakal diiringi ikhtiar jarum langit untuk menghadapi hambatan dan tantangan. Prestasi 3 juz hafal Quran dan 42 hadis arba'in. Selanjutnya Julia Syahputri binti Syamsir, asal Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu. Judul bahas pemahaman hukum syar'i tentang zakat dan perdagangan. Hafalan 4 juz Al-Quran dan 42 hadis arba'in. Selanjutnya Miftahul Jannah binti Suwito, asal Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir. Judul bahas pengaruh terapi Al-Quran dalam meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penyakit kronis. Prestasi 13 juz hafalan Quran dan 40 hadis arba'in. Selanjutnya Nur Adijah Az-Zahra Nasution binti Amran Nasution, asal Aikraso, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Judul bahas strategi militer Sultan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Prestasi 16 juz hafalan Quran dan 42 hadis arba'in. Selanjutnya Putri Salsabila binti Hebrin Saiful Madila, asal Janji Batobu, Kabupaten Tapanuli Selatan. Judul bahas dosa-dosa yang sering diremehkan para wanita muslimah. Prestasi 19 juz hafal Quran dan 42 hadis arba'in. Selanjutnya Ririn Dwi Afianti binti Gianto, asal Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu. Judul bahas keistimewaan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Prestasi 6 juz hafalan Quran dan 42 hadis arba'in. Selanjutnya Safitri binti Gunawan, asal Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pendidikan, judul bahas pendidikan karakter pada remaja Islam. Prestasi 14 juz hafalan Quran dan 42 hadis arba'in. Selanjutnya Zuhratul Laulia binti Kepri Kayatani, asal Janji Matobu, Kabupaten Tapanuli Selatan. Judul bahas kajian tentang sejarah air Zam-Zam, keajaiban dan manfaatnya bagi umat manusia. Prestasi 6 juz hafal Quran dan 42 hadis arba'in.
pemberian medali bahas karya ilmiah santri putra oleh Mudirul Ma'had, pemberian medali bahas karya ilmiah santri putri oleh Ibu Pengawas Madrasah Hajah Maisyarah SAG dan Ustazah Zulfa Nuraini. Pembawa medali dan bahas karya ilmiah putra kami mintai Ustaz Ahmad Siddiq dan Ustaz Bukasyah, dan pembawa medali dan bahas karya ilmiah putri kepada Ustazah Aulia Zahra dan Ustazah Nur Hadijah kami persilahkan. Lanjut acara selanjutnya ikrar alumni. Pada para alumni angkatan 4 Pondok Pesantren Al-Mutakin Rasul, silakan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar alumni Pondok Pesantren Al-Muttaqin Rasul, Torgamba, Labuan Batu Selatan. Kami alumni Pondok Pesantren Al-Muttaqin Rasul satu, akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja kami berada. Dua, akan berwala kepada siapa saja yang berwala kepada Allah dan Rasul-Nya.
Tiga, akan bersikap barok dari siapa saja yang bersikap barok dari Allah dan Rasulnya. Empat, akan selalu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak akan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Lima, akan selalu menjaga nama baik Pondok Pesantren Al-Muttaqin Air Rasul semampu kami insyaallah. Selanjutnya yaitu nasihat dari Mudirul Ma'had Al-Muttaqin Air Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya segala kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang istiqomah mengikuti jalannya. Yang kami takjimi para asatidzah, Ustadz kami, Ustadz Ansor, Ustadz kami, Ustadz Humaydi Al-Jamali, yang telah banyak menenun hidayah. Berikutnya yang kami hormati para pengurus yayasan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Air Rasul, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Air Rasul, yang kami hormati ibu-ibu pengawas Kementerian Agama Labuan Batu Selatan, yang juga kami hormati para orang tua, para wali santri yang air mata dan untayan doanya menjadi bahan bakar perjuangan anak-anak kita, serta yang paling saya sayang, mutiara-mutiara hati yang hari ini berdiri dengan bina bahagia, para ustawan dan wisudawati Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Muttaqin Air Rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini angin Air Rasul berisi lembut membawa aroma syukur yang membumbung ke langit. 3 tahun lalu, bahkan 6 tahun lalu, anak-anakku, kalian datang ke pesantren ini membawa sekeping hati yang polos. Di sini, di bawah atap Al-Muttaqin ini, kalian telah menempa malam menjadi sujud, mengubah letih menjadi rukuk, dan mengukir baik-baik ilmu di dinding-dinding sanubari. Hari ini pakaian, medali yang kalian kenakan
bukan sekadar biasa. Izinkan Ustaz membacakan bait kecil untuk kalian. Di bawah langit al-muttaqin yang teduh, kalian jahit malam yang rapuh menjadi batu. Kini sayap ilmu kalian telah tumbuh. Terbanglah nak, jangan biarkan juang runtuh. Anak-anakku para wisdawan dan wisdawati yang Ustaz banggakan, dengarkanlah getaran hati Ustaz, simpanlah sebagai bekal kalian di dalam ransel perjalanan kalian kelak. Wahai anak-anakku, terbanglah tinggi nak, namun jangan lupa akan bumi. Kalian hari ini telah menyelesaikan jenjang aliyah. Sayap kalian kini telah tumbuh kokoh, siap mengepak membelah langit cita-cita yang lebih tinggi. Kuliahlah nak, merantaulah, genggamlah dunia. Namun Ustaz ingatkan, setinggi apapun kalian terbang, sejauh apapun kalian melangkah, jangan pernah lepaskan jubah pesantrenmu. Jaga sholatmu, jaga tilawahmu, hiasi dirimu dengan jubah tawadhu. Sekali santri, tetap santri. Ya ayyuhal, jadilah pembawa cahaya di era digital. Kalian lulus di zaman di mana dunia berada di dalam genggaman layar gawai. Teknologi bisa menjadi jembatan surga, namun teknologi bisa juga menjadi jurang neraka. Jangan biarkan jemari kalian, jangan biarkan akun media sosial kalian menyebarkan fitnah dan kesia-siaan. Jadilah santri al-muttaqin yang cerdas teknologi, namun kokoh iman. Warnai dunia maya dengan dakwah yang santun. Jadilah filter di tengah derasnya arus informasi, dan jadilah mata air kejujuran di tengah bisiknya kepalsuan dunia digital. Ya ayyuhal walad, berbaktilah kepada orang tuamu dan doakan gurumu. Lihatlah wajah ayah dan ibumu, lihatlah wajah mereka yang hadir hari ini. Kerutan di wajah mereka adalah saksi bisu kerja keras mereka demi membiayai pendidikan di sini. Air mata mereka hari ini adalah air mata haru. Nak, pulanglah nanti, cium tangannya, peluk tubuhnya, dan katakan, ibu, ayah, abi, umi, ini hadiahnya dari anaknya. Jangan pula kalian putuskan tali batin dengan guru-gurumu di sini, dengan asatidahmu di sini, karena sesungguhnya keberkahan ilmu kalian terletak pada seberapa tulus kalian menghormati mereka yang telah menyalakan lilin di kegelapan jiwa. Anak-anakku, hari ini Ustaz melepas kalian dengan bangga. Di bawah langit al-muttaqin ini, doa kami para asatidz akan terus mengalir, mengetuk pintu as, meminta
agar jalan kalian dipermudah, agar masa depan kalian dicemerlangkan Allah Subhanahu wa taala. Pergilah wahai pengembara ilmu, jadilah obor di tengah kegelapan masyarakat. Selamat atas kelulusan kalian. Barakallahu fikum. Selamat melangkah, doa kami bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Kami hormati, kami muliakan Bapak Haji Subandi selaku Ketua Yayasan, Pembina Yayasan Bapak Haji Jibharsono, pada Mudirul Ma'had Ustaz Asy'ari, Muhtaram, juga yang kami hormati Sekretaris Desa Al-Kasum. Hormat kami pula kepada ibu-ibu pengawas sekolah Labuhan Batu Selatan, seluruh para alumni asatidzah yang telah mendidik anak-anak kita di pesantren Al-Muttaqin ini. Hormat kami pula kepada seluruh wali santri, orang tua, ayahanda, ibunda kami seluruhnya yang kami sayangi, para wisudawan kami, para anak didik kami seluruh, yang semoga senantiasa seluruh kita yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa tentunya yang sangat kami pribadi muliakan guru kami, syekh kami Al-Ustaz Ahmad Hunaidi yang tadi telah mewakili sebagai wali santri, yang sedianya beliaulah yang lebih layak untuk memberikan nasihat khutbah ini tidak tahu salah apa bagaimana Ustaz Asy'ari menghubungi kami secara guru kami ada di sini. Ustaz Ahmad Hunaidi, kami memohon izin Ustaz, dan tentunya para gurunda, para ayahanda seluruhnya, izin kami mendapatkan wasiat amanah yang oleh karena pesan Rasulullah kami mau berdiri di majlis ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara 5 atau 6 hak seorang muslim dari muslim lainnya adalah idastan sokaka fansokku. Jika saudaramu meminta nasihat engkau, maka nasihati. Kalaulah tidak dengan hadis ini, mohon maaf izin saja, kami tidaklah berdiri di sini Bapak Ibu, karena tentu kami memang sebagai khirij atau mutakhrijul ma'had, kami memang bahkan pendiri ma'had, kami memang sempat mengurus bahkan mudirul ma'had, namun tentu Allah yang kemudian membuat kami untuk memberanikan diri sebagai santri atau mantan santri,
Kalau dari Ustaz tadi tidak ada kata mantan santri Ustaz ya. Nah, dengan itulah kami memberanikan diri untuk berada di podium yang mulia ini. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, asatidzah, para yayasan, wali santri dan seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah syukur kita pada Allah, salawat dan salam kita kepada Rasulullah, mari kita kembali renung apa yang telah disampaikan mulai dari ibu pengawas sekolah, bapak sekdes kita, bapak ketua yayasan kita, mudir ma'had kita, guru kita, ditambah 5 poin tikar santri yang dipimpin oleh Ustaz mudir ma'had kita. Ini tausiah khutbah wada mau untuk siapa lagi Ustaz? Ini kok yang sudah sempurna, sudah komplit, bab-bab akhlak sudah disampaikan, bab-bab ikrar janji kelak setelah kelulusan sudah disampaikan. Seluruh saya rasa sudah disampaikan. Namun tentulah ada yang akan kita petik sekelumit hikmah dari ulama salaf. Kalau tadi ulama-ulama khalaf, dari para ustaz, yayasan, wali santri, ibu pengawas sekdes dan yang lainnya, maka apa yang mau kami sampaikan karena sudah terwakili, saya ambil judul baru jadinya Bapak Ibu. Saya mau ambil hikmah yang pernah disampaikan semalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala kepada muridnya, beliau tidak hanya menyampaikan ilmu, namun setelah nanti kemudian santrinya, muridnya ingin pergi meninggalkan majelis, berdakwah menyampaikan ilmu, ada 3 poin yang beliau sampaikan. Ini untuk para wisudawati kita, dan tentunya secara umum untuk kita keseluruhan, bahwa beliau radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud mengatakan, yang pertama ittaqul, kepada para santrinya beliau katakan wasiatkan satu, tetap bertakwa pada Allah. Ini juga tadi poin pertama digariskan. Yang kedua wanshurul ilm, sebarkan ilmu kalian. Ini juga tadi ada disampaikan Ustaz kita mulai ketua yayasan kita, bahkan ibu pengawas dan sekdes. Yang ketiga wasbir 'alal adza, bersabarlah dari kesulitan-kesulitan, musibah-musibah yang kelak ketika kita telah keluar dari pesantren ini, kita temukan, kita dapatkan itu semua sabar. Ini 3 poin wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada para muridnya yang akan segera meninggalkan majlis, yang akan segera berdakwah mengamalkan ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari ketiga wasiat sahabat Ibnu Mas'ud tentu telah sama kita perkara takwa, menyebarkan ilmu dengan dakwah, sabar di dalam menghadapi musibah. Ini telah kita sama dengarkan mulai dari kata sambutan sampai undangan, tidaklah perlu kita tambah panjang. Namun perlu kita titik tekankan bagaimana Allah Ta'ala juga telah pernah menyinggung untuk kita seluruh hambanya umat Islam, di mana di masa sahabat Rasulullah SAW masih ada. Allah katakan di Taubah, ayat At-Taubah di ayat 22-nya, di mana jangan seluruh para sahabat itu pergi untuk memegang senjata, berjihad memerangi orang kafir yang memusuhi umat Islam. Tapi bagaimana ada taifah, satu taifah kelompok yang lebih untuk belajar agama,
waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, atau yang kedua mereka berdakwah pulang ke kampung halamannya setelah mereka terkabul mimpi. Inilah masa-masa di zaman Rasulullah dan para sahabat. Sebagian mereka berjihad memegang senjata, sebagian mereka memegang pena atau kemudian menghafal wasiat-wasiat Rasul dalam hadisnya yang mulia. Maka begitulah Islam. Diajarkan kita untuk tafaqquh fiddin, yang ini telah anak-anak kita lalui, para wisdawan-wisdawati kita. Nah, di surah At-Taubah ayat 122 ini, lihat apa kata Allah, wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalian selepas dari pesantren ini silakan indah tabligh, ta'lim, dakwah, sebarkan ilmu yang kalian dapatkan di pesantren ini agar mereka la'allahum yahdharun, agar umat kita di sana, di luar sana, mereka berhati-hati di dalam menghadapi kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun banyak menghimbau kita untuk berilmu yang kemudian disebarkan. Para santriwan-santriwati kita di sini berilmu, menuntut ilmu, kelak selepas dari sini akan kemudian menyebarkan. Hidup kita memang di antara. Maka kemudian kita lihat nasihat demi nasihat ulama salaf kita yang lain masih sama sebagaimana pesan Allah, Rasul dan sahabat yang masuk. Kita ambil dari kalangan tabi'in, Bapak Ibu yang dimuliakan, Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau pun pernah merasakan awalul ilmi as-sabr. Awal dari kita mencari ilmu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, mulai dari buaya sampai ke yang melangkah. Yang pertama dari ilmu itu, kata seorang ulama tadi kita as-sabr, yang belajar itu memang diawali di lanjut tahapan yang kedua adalah husnul, ya, kemudian husnul istima', dia mendengarkan kajian ilmu dari gurunya dengan baik. Wathalisu al-hifdzu, yang ketiga barulah dia kemudian menghafalkan. Warabi'u al-'amal bih, mengamalkannya. Wal khamisu nasyruhu, menyebarkannya. Lihat nasihat masing-masing. Di dalam kita belajar ilmu, dan ini tidak terbentuk hanya kepada para santriwan-santriwati kita. Siapapun yang ada di sini, ini terbebani dengan untuk menuntut ilmu sampai kita ke yang lahap. Ternyata itu semua bermula dari as-samtu, diam. Ketika bermajlis, tentu Bapak Ibu para santri kami kita berdiam, dengarkan nasihat guru kita. Selepas itu husnul istima', dengarkan dengan baik, dengan seksama. As-salisu, kemudian yang ketiga coba dihafal. Setelah itu ar-rabi'u, coba diamalkan. Al-khamisu, yang kelima terakhir, coba nasyruhu, kita sebarkan. Para santriwan kita, para wisdawan-wisdawati kita sudah pada tahapan keberapa? Kelima, untuk menyebarkannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwa dengan kita mensekolahkan anak-anak kita ke pesantren kemanapun itu, tidak hanya pesantren Al-Muttaqin ini, di kemanapun kita sekolahkan, tadi guru kita sampai mensekolahkan anaknya ke UIN, ya, dan Bapak Ibu juga demikian, silakan. Yang terpenting dari itu semua apa? Bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Dengan itulah kemudian kita mendapatkan protak. Kita senantiasa berdoa sebagaimana doanya ibadur rahman.
hamba-hamba Allah yang Maha Rahman yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74-nya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa orang tua agar kemudian dia punya, kalau bapak punya istri solehah, kalau ibu punya suami yang saleh, berikut kemudian zuriat anak cucunya juga soleh-soleh. Itu keinginan seluruh manusia. Bahkan seburuk-buruknya orang tua, dia tidak ingin anaknya lebih buruk dari dia. Bahkan mirip buruknya dengan dia, tidak akan dia ingin. Dia tidak menghafal Quran. Saya yakin Bapak Ibu, siapa yang enggak mau anaknya hafal Quran? Ada bu, Pak? Semua ini, sekalipun dia tidak hafal Quran, saya ingin anak saya lah yang nanti akan hafal Al-Quran. Saya tidak hafal 42 hadis arba'in. Alhamdulillah tadi kita dengar semuanya saya telah hafal hadis arba'in. Tapi nanti kalau mau lanjut punya sanad arba'in yang nyambung sampai ke Imam Nawawi, setengah sama saya. Siap? Saya kasih nanti sanad yang nyambung ke Imam Nawawi. Alhamdulillah. Dari Syekh Ibn Al-Rahman di Bandung, setelah dapat alhamdulillah sanad 42 hadis arba'in yang nyambung guru saya, gurunya sampai Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tadi yang disinggung Ustaz kita menjadi banyak sangat hari ini untuk majelis ilmu, betul itu adanya Bapak Ibu kami dan kita dan banyak teman-teman guru-guru kita terus mencari, ya, jangan ingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita inginkan di dalam doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, siapa dia? Suami atau istri, keluarga, anak-anak, cucu kita yang qurrata a'yun, menyejukkan mata dan hati kita. Siapa lagi kalau bukan anak-anak yang soleh-soleh? Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sebutkan, dan ini direkam oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ini ayat, wallah, demi Allah, kata Hasan Al-Basri, masya, tidak ada sesuatu yang aqarruni 'ainil muslim, yang lebih bisa menyejukkan hati dan pandangan seorang muslim, min ayyara waladan salihah, kecuali dia melihat anaknya menjadi anak yang saleh, aw walada waladin, atau anak-anaknya yakni cucu-cucunya, aw akhan, atau melihat saudaranya juga sama saleh, hamiman, atau teman-teman yang saleh, muti'an lillahi azza wa jalla, yang seluruhnya muti', taat, saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih membuat mata kita sejuk, hati kita sejuk, melainkan melihat anak saleh. Jangan ingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya tidak hanya cukup sampai melihat mereka soleh-solehah di rumah, dimanapun berada. Ternyata ayat ini di Al-Quran 74 ini Allah melanjutkan doa ibadah Rahman tadi. Apa yang terakhir? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah, seluruh kami dan keluarga-keluarga kami menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Masya Allah. Ini doa Bapak Ibu sering dipanjatkan. Ibu sering dipanjatkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dengan Bapak Ibu pesantrenkan anak ke pesantren Al-Tanjung Medan, insya Allah Allah menjabahi doa Bapak Ibu. Yang pertama, orang ta'ain dengan soleh-solehannya dia, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kemudian lihat lanjutan doanya, waj'alna lil muttaqina imama. Insya Allah selepas dari al-muttaqin ini, mereka menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Ini tadi yang disampaikan mulai dari Ibu pengawas ya, calon antum ini, kita semua calon pemimpin umat Islam yang akan membanggakan negara dan seluruh kaum muslim. Tadi juga ada dari ayah anda kita, ya, ketua yayasan kita, dari Ustaz kita, seluruhnya mengharapkan kita untuk kemudian menjadi soleh-solehah. Ditambahkan satu lagi, lil muttaqina imama.
Nah sekarang pertanyaannya, menjadi imam bagi orang bertakwa ini bagaimana? Bahkan kita sempat bertanya, kalau ini ayat, ini doa dikabulkan oleh Allah, semua kita menjadi imam bagi orang bertakwa, lah makmumnya siapa Pak? Ya Pak ya. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, menjadikan kami imam bagi orang bertakwa. Semua Allah kabulkan menjadi imam, lah makmumnya siapa Pak? Maka maknanya tidak harus menjadi imam bagi orang bertakwa, dia menjadi seorang presiden. Dia menjadi seorang menjadi gubernur, menjadi bupati, kemudian menjadi camat, kades, ya, bapak kepling, bahkan tidak harus menjadi pemimpin yang seperti itu. Bahwa imam bagi seorang bertakwa ini maknanya adalah bagaimana kita menjadi pemimpin dalam kebaikan yang mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Menjadi pelopor kebaikan yang mengajak umat untuk berbuat kebaikan, bahkan sebaliknya tentunya mencegah dari kemungkaran, itu sudah imam. Tidak harus yang tadi menjadi imam sholat. Kalau yang semua jadi imam sholat, imamnya siapa? Walaupun dia imam lah, dia imam lil muttaqin, makmum pun dia termasuk juga lil muttaqin imam. Kapan? Ketika dia selepas sholat menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Hanya saja menjadi seorang imam, syarat-syaratnya minimal. Mari kita lihat di surah As-Sajdah ayat nomor 24. Ini untuk orang-orang Bani Israil, tapi hikmahnya untuk kita kaum muslimin akhir zaman. Wa ja'ala minhum a'immah yahdun. Ini sifat pertama imam, a'immah yahduna bi amrillah. Mereka mengajak kepada hidayah. Mereka berdakwah, menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan di sekolah, di pesantren mereka. Ini sifat imam yang pertama. Di amrina, dengan perintah kami, kata Allah. Artinya kalau dakwah dengan ilmu, kemudian berarti kalaupun kemudian lulus dari pesantren juga jangan lepas dari majelis ilmu. Ini di amrina. Yang ketiga, lama sabaru, senantiasa sabar. Yang keempat, kan di ayatina yu'minun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ada berapa sudah? 4 kriteria menjadi imam. Satu apa? Berdakwah. Kedua, senantiasa lekat dengan ilmu. Ketiga, sabar. Keempat, apa tadi? Yakin dengan ayat-ayat Allah. Jangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita harus jadi imam bagi orang bertakwa, mengajak kepada kebaikan sekalipun minimal di rumah tangga kita, di keluarga kita. Jadilah kita sebagai orang yang akan mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, agar kiranya doa kita dari Allah kabulkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka yang pertama, yahduna bi amrina, harus dakwah. Seluruh kita harus berdakwah, tidak harus ustaz, tidak harus alumni, kharis, munasari, jemaat. Siapapun kita jadi pendakwah untuk yahduna bi amrina, untuk menjadi lil muttaqina imama. Seluruh kita adalah pendakwah. Apa sebab? Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Hingga akhir ayat Allah katakan kuntum, kalian semua umat Islam adalah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kuntum ini semua. Tidak harus ini ayat untuk antum adalah alumni pesantren al-Muttaqin. Saya tidak. Atau bapaknya, anak ya, yang lulusan pesantren, bapak enggak. Ibunya, anaknya, ibu enggak. Di rumah tangga sekalipun ibu, bapak, kakak-kakak kita, ya, yang kemarin Allah belum sempat Allah takdirkan menjadi alumni pesantren, tetap lil muttaqina imamah, mereka punya kesempatan. Bagaimana caranya? Ajak sholat, ajak terus dadas Al-Quran, ya. Dan inilah sunnah para nabi. Nabi Muhammad Ismail alaihissalam
sampai Allah abadikan sifat mulianya ini dalam Al-Quran surah Maryam, wa kana ya'muru ahlahu bisalati wa zakat wa kana 'inda rabbih mardiyan. Masya Allah, Nabi Ismail kita itu Allah katakan sifatnya selain jujur, Nabi Ismail kita senantiasa mengajak keluarganya untuk sholat, untuk zakat. Allah dalam Quran surah Taha 132 Allah katakan wa'mur ahlaka bisalat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Kami tidak tanyakan kepada engkau soal rezeki, bahkan Kamilah yang memberikan kalian rezeki, kata Allah di surah Taha 32 ini. Bapak Ibu rahimahullah, Masya Allah, ini kata Imam Ibnu Katsir justru sebagai tips yang mau Allah kayakan, yang mau Allah banyakkan rezekinya, banyak plus barokah. Ternyata rajin-rajinlah kerjakan sholat. Yang punya tafsir Ibnu Katsir silahkan di surah Taha ayat ke-132. Sebab Allah katakan pertama, ajak anak-anak, ajak keluarga untuk sholat, bersabar di atas sholat. Kami tidak tanyakan engkau rezeki, tapi kami memberikan engkau rezeki. Imam Ibnu Katsir sandingkan ini ayat dengan surah Talaq 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Beliau sinkronkan ini dua ayat. Di mana siapa yang senantiasa sholat, ngajak sholat keluarga-keluarga, Allah akan limpahkan rezeki. Yang rezeki itu bukan hanya rezeki yang banyak tanpa keberkahan, melainkan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Siapa yang tidak mau ya, apalagi adik-adik kita yang mencoba mengelak apakah menunggu langsung kuliah atau kemudian mungkin ada yang membantu orang tuanya sama baik. Ya, yang jelas tentu harapan ibu tadi ya, kemudian kita dan seluruh kita akan melanjutkan sampai kemudian kuliah, hafalkan Quran seluruhnya. Ya, ini pesan kami dan untuk seluruh santriwan-santriwan kami. Ya, Bismillah. Tapi kalau Allah takdirkan kemudian hanya bisa membantu orang tua pun tidaklah mengapa. Antum juga berbakti kepada orang tua, itu juga adalah mengamalkan amanah dari pesantren untuk mengamalkan ilmu yang antum belajar. Itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Orang beriman itu kata Nabi tidak ada yang tidak baik. Ajaban li amril mu'min in asabahu sarra syakara fa kana khairan lahu. Orang beriman itu menakjubkan ada nikmat dia syukur, itu bagus. Wa in asabahu darra sabara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah dia sabar, itu pun bagus untuk dia. Menakjubkan tidak orang beriman itu bukan cuma alumni. Seluruh orang beriman itu menakjubkan kata Nabi, dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Untuk membuat demikian jemaah dimana Allah. Ya. Maka masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pesan-pesan sudah banyak disampaikan. Maka untuk kita, untuk alumni, untuk para muslimat, untuk para asatidzah, para waris kami dan seluruh kita semua yang hadir di sini, mari kita menjadi imam bagi orang bertakwa. Mari kita berharap pada Allah untuk mendapatkan pasangan yang saleh, anak-anak cucu yang juga soleh lewat doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi ingatlah, doa ini baru Allah akan istijabahi ketika kita mau beramal dengan sungguh. Di antaranya yang telah Bapak Ibu lakukan, mensekolahkan anak pesantren ini, alhamdulillah itu salah satu caranya. Mudah-mudahan betul-betul Bapak Ibu anak kita pulang ke rumah nanti. Kalau nanti maaf selamatlah mereka memegang handphone ya, yang dari sudah disinggung pusat kita scroll terus sampai di waktu tegur dengan baik, dengan santun ya. Karena bagaimanapun di rumah tangga kita Bapak Ibu, bahkan maaf ini bukan membela para santri kita yang menggunakan HP, enggak ya, dengan cara santai ya. Setan itu untuk menggoda rumah tangga spesialis setan itu. Ya, berlaku ujian di rumah. Jangankan anak kita yang sudah lulus pesantren, ataupun bahkan ibu bapak yang juga orang dekat seorang ustadzah, ayahnya ustadz, ibunya ustadzah, anaknya lulusan pesantren,
ujian Allah Subhanahu wa taala itu besar. Ya. Yang kita lihat bagaimana kisah keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Allah uji istrinya kan. Bayangkan Nabi punya istri yang tidak sebagaimana sifatnya suaminya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bahkan dua di antara keluarga istrinya plus ya anaknya, masya Allah. Nabi Nuh itu kan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh istrinya yang justru mencoba kemudian mensukseskan kaum liwat, kaum homoseksual itu. Allahu Akbar, subhanallah. Itu Nabi, bagaimana aja bukan Nabi bapaknya. Jadi jangan kaget kemudian bapaknya ustaz, anaknya pecandu, kemudian ibunya ustazah, anaknya na'udzubillah misalnya zina. Jangan dimintakan Allah hidayah. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa paksa orang yang kau cintai untuk kau berikan hidayah. Engkau tidak bisa paksakan. Ini ayat dalam Quran surah Al-Qasas untuk Nabi yang sangat sedih, yang mencoba terus berdakwah di penghujung kematian pamannya Abu Thalib, tapi tidak kunjung mendapatkan hidayah. Dia tidak sebutkan la ilaha illallah. Nabi saja tidak bisa memaksakan hidayah dapat untuk pamannya Nabi, apalagi kita yang bertanya. Maka para bapak ibu, ustaz tetaplah ustaz, orang tua tetaplah orang tua. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pun begitu. Mari terus kita ketuk pintu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita ini dilurus, dilanjut, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita kelak lulus dari pesantren Al-Muttaqin ini menjadi anak-anak yang qurrata a'yun plus imam lil muttaqin. Mudah-mudahan Allah kabulkan mereka tidak hanya yang saleh-salehah di rumah kita, bahkan mensoleh-solehahkan orang di sekitar kita. Itulah lil muttaqina imam, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para ulama kita memesankan nasihatnya kepada para sahabat. Ibnu Mas'ud, belum lagi Imam Malik bin Anas kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i, wahai Syafi'i, ittaqillah wasbir ma'asi fa innahu sayakunu dari Syafi'i, bertakwalah engkau pada Allah, jauh-jauh maksiat, kelak engkau akan menjadi orang besar. Wahai Imam Syafi'i, betul Bapak. Imam Syafi'i umurnya tak panjang, cuma 52 tahun. Lahir di 150, wafat di 202 atau 204 sebagai terbanyak. 54 tahun, tapi berkahnya sampai bisa kita rasakan hingga saat ini. Itu motivasi dari samping. Maka jangan sampai kata-kata yang bersusun begitu rapinya oleh mendatangi, ya. Jangan sampai antum lupakan, ya. Ditambah lagi begitu banyak wasiat nasihat untuk kita semua, para adik-adik kami ini, ya. Mudah-mudahan tidak hanya qurrata a'yun di rumah bagi orang tua kalian, tapi tadi pesannya amat di Al-Quran 74, jadilah antum sebagai imam bagi orang yang bertakwa, ya. Tidak hanya imam di masjid, ya, mudah-mudahan juga jadi imam di masjid, ya. Insyaallah, ya. Apalagi amalnya tambah lagi banyak Tanjung Balai sini, ya. Masya Allah, saya luar biasa, ya. Jadi kelak nanti sama-sama dengan kita semua untuk menjadi imam bagi orang bertakwa di Tanjung Balai dan dimanapun kita berada. Ada yang di Binjai, ada yang di mana tadi paling Gaza. Oh, masya Allah, dari mana saja, ya. Ada di sini, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi umat. Tidak hanya qurrata a'yun, tapi apa yang kedua, lil muttaqina imama. Dan sifat imam tadi Allah sebutkan di As-Sajdah 24, dan masih banyak lagi sifat-sifat para imam yang lainnya yang mudah-mudahan kami doakan, ya, para musdawati kita yang hari ini kita selenggarakan musdahnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi santri yang mengingat betul pesan dan 5 ikrarnya tadi. Allah mudahkan segala urusannya, Allah soleh-solehkan, Allah istiqamahkan, Allah jadikan qurrata a'yun bagi keluarganya, dan Allah jadikan sebagai imam bagi orang bertakwa di sekitarnya. Jangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kiranya sekian yang dapat kami sampaikan, karena tadi
saya kira kalau tausiah ini dengan duduk Pak, ya kan? Saya ada apa Pak Ustaz ya? Agak ada gangguan sedikit. Alhamdulillah saya tetap bisa mengisi pagi ini ya dengan ala kadar dengan binikmatillah ya alhamdulillah. Namun tidak bisa kami sampaikan berpanjang lebar ya, banyak kisah salaf yang kami sampaikan sebenarnya, tapi mohon maaf ya ada sedikit yang kurang ya dari kesempatan kami. Semoga Allah ya sehatkan, semoga Allah pulihkan ya, semoga Allah mudahkan segala urusan, dan semua ada di sini Bapak orang tua kami, wali santri sekalian bisa sampai tujuan dengan keadaan sehat walafiat, aman sentosa, amin ya rabbal alamin. Segala permohonan kami dimaafkan, mengampuni pula kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.